memang kalau kita bicara masalah dai muda atau generasi muda, memang kita sangat membutuhkan saat sekarang ini menghadirkan para dai-dai muda. Ya, kenapa? Karena memang yang paling tepat, yang paling mudah juga untuk menyampaikan dakwah kepada anak muda yang di Indonesia sekarang jumlahnya sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lebih utama lagi adalah kita dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin wal hadirat, para dai muda yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa berjumpa di dunia maya ini bersama antum sekalian. Di sini kita saling nasihat-menasihati. Di sini kita memiliki visi yang sama, yakni visi menjadi lebih baik ke depannya, menjadi hamba Allah, para pejuang akhirat yang mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ta'aruf terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang. Nama ana Ali Margosim Askarilah, penulis beberapa buku, ada 5 alhamdulillah sampai saat ini sudah terbit oleh Gramedia Group. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa ucapan cinta untuk kita semua yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hadirin wal hadirat, para dai muda yang saya sayang. Dulu waktu kita masih di kampus, sering kita menyaksikan teman kita atau mungkin kita sendiri memakai jaket yang tertulis di belakangnya itu nahnu du'at qabla kulli syai'in. Dulu saya sepakat, namun sekarang saya kurang sepakat. Kita adalah dai sebelum menjadi apapun. Ketika itu kita masih berstatus sebagai mahasiswa. Dan yang pas sekarang adalah nahnu du'at qabla ba'da kulli syai'in. Kita adalah dai sebelum dan sesudah menjadi apapun. Sebelum menjadi mungkin dokter, mungkin guru atau trainer, kita adalah dai, dan saat menjadi trainer, saat menjadi guru, kita pun tetap dai. Kita adalah dai abadi. Selagi kita ini masih bernapas, maka kita adalah dai. Dai itu apa sebenarnya? Ya, dai itu adalah orang yang menyampaikan kebaikan, mencegah dari yang keburukan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu adalah dai. Atau disebut juga dengan juru dakwah. Kesibukannya adalah berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik. Mulai dari keluarganya sendiri, saudaranya, sahabatnya, hingga masyarakat
secara umum. Itu diajak. Itu adalah dai. Dai itu kenapa kita berdakwah? Karena dakwah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menjalankan perintah Allah? Karena kita adalah abdi Allah. Abdi Allah itu tugasnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi sebagai abdi Allah kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai dai tentu memahami karena berdakwah adalah perintah dari Allah. Kita pun paham apa keutamaan dari dakwah itu sendiri, fadilatud dakwah. Kita semua sudah paham sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada di antaramu segolongan umat yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka dakwah ini akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang beruntung. Beruntung di dunia dan yang lebih utama lagi adalah beruntung di akhirat. Ini fadilatul dakwah. Kemudian yang kedua, Allah juga sampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 110, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dikatakan umat terbaik karena kita berdakwah. Jadi yang pertama menjadi pribadi yang beruntung. Kemudian yang kedua, kita ini adalah pribadi terbaik tatkala kita ini berdakwah. Tatkala kita ini menyebarkan syiar Allah. Tatkala kita mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran yang ada di depan mata atau yang di belakang diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam ayat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang perkataannya lebih baik daripada orang yang mengajak pada jalan Allah. Jadi lisan yang terbaik dari manusia itu adalah lisannya yang selalu mengajak pada kebaikan. Masya Allah, luar biasa sekali. Oleh karena itu, dai muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat banyak fadilah keutamaan dari dakwah ini. Allah memberikan perintah dan di balik perintah itu ada banyak kebaikan dan kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri. Saat kita menanam kebaikan, maka kita juga yang akan menuai kebaikan itu. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Saat kita menanam padi, sudah pasti ada ilalang yang tumbuh. Tapi sudah dapat dipastikan kita kelak akan menuai padi. Namun saat kita hidup di muka bumi ini yang kita tanam adalah ilalang, sudah dapat dipastikan tidak akan ada satu batang pun padi yang akan kita tuai untuk akhirat kita. Dai muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, qala Nabi SAW, al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, Masya Allah. Pewaris. Pewaris itu kalau kita baca dalam banyak kitab, warisan itu ada ikatan atau hubungan nasab. Nasab itu ada dua. Ada nasab biologis dan ada nasab ideologis.
nasab biologis itu seperti orang tua terhadap anaknya. 99,9999% di muka bumi ini orang tua mewariskan harta kepada anaknya. Dan 0,00001% di muka bumi ini yang diwariskan adalah harta beserta tahta. Ini tentu keluarga-keluarga pilihan, ya kan, dari keturunan para raja. Mungkin dia itu adalah Raja Inggris, Raja Jepang, Raja Belanda, Denmark, dan segala macam. Kemudian nasab yang kedua adalah nasab ideologis. Nasab ideologis itu adalah hubungan antara guru dengan murid. Hubungan para nabi dan rasul dengan umatnya. Apa yang diwariskan? Rasulullah mewariskan kepada kita Quran dan sunnahnya. Tatkala kita berpegang teguh pada Quran dan sunnah, insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Maka para dai muda yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu bahwa manusia di muka bumi ini lebih mudahnya itu seorang dai harus memahamkan apa keuntungannya dengan dia tahu akan materi dakwah kita. Begitu pula halnya, apa pentingnya saya menjadi seorang dai? Pertama tadi adalah tugas kita sebagai abdi Allah, dan yang kedua ada profit oriented padanya. Ya, ada orientasi keuntungan. Profit oriented itu tidak selalu negatif. Kalau dalam hal duniawi mungkin kita melihat ada kafalah, ada gaji, ada keuntungan dalam hal materi. Tapi profit oriented untuk akhirat apa? Amal ibadah, amal soleh, amal jariyah dari tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan, kesibukan-kesibukan kita sebagai seorang dai di muka bumi ini. Masya Allah, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Masya Allah, luar biasa sekali. Oleh karena itu kepada para dai muda yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu kita kenapa kita mesti berdakwah. Ada dua alasannya tadi. Kemudian untuk mencapai predikat, titel, ya, dari yang pertama pribadi yang beruntung, kemudian pribadi terbaik, kemudian juga dari lisan-lisan terbaik. Agar kita mendapatkan itu, maka kita perlu memahami ada 3 langkah dalam merawat amal-amal kita. Yang pertama adalah jiddiyah. Harus ada kesungguh-sungguhan. Berdakwah itu tidak boleh setengah hati. Tidak boleh hanya ya kalau ada momentum barulah kita berdakwah, menyampaikan, tidak. Tapi dakwah itu mestinya menjadi nafas dari kehidupan kita ini. Setiap aktivitas kita mestilah menjadi contoh, suri teladan bagi banyak orang. Bagi keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, kita mesti mendakwahi mereka. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Siapa lagi? Karena ikatan emosional antara anak dengan orang tua itu sangat dekat. Dan pintu taubat, pintu hidayah itu sangat dekat jaraknya antara anak dengan orang tua dengan anak, kita dengan tetangga kita itu lebih dekat karena ada hubungan emosional yang terbangun di sana. Jiddiyah. Kemudian yang kedua adalah at-tadiyah. At-tadiyah itu ada pengorbanan. Mungkin kita akan mengorbankan waktu, jelas. Bagi kami yang sudah berkeluarga atau kita yang sudah berkeluarga, jelas waktu yang mestinya hari Minggu jalan-jalan bersama keluarga, kita gunakan justru untuk berdakwah. Kenapa kita lakukan itu? Kenapa kita berkorban? Karena kita tahu fadilatul dari dakwah itu sendiri. Keutamaan dari dakwah itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah istimroriyah. Ini penting sekali, istiqomah, berkelanjutan, konsisten. Jangan dakwah itu di awal, angek-angek ciri ayam, tidak boleh. Kalau kita berdakwah itu ya kita totalitas. Dakwah adalah nafas kita. Selagi kita bernafas, kita akan terus berdakwah. Bisa dengan bilhal, dengan amal kita,
dengan perbuatan kita, bisa dengan bil lisan, dengan lisan-lisan kita, bisa dengan bil qalam, dengan tulisan-tulisan kita. Baik itu di sosial media, menulis buku, menulis di koran, dan lain-lain sebagainya, itu bagian dari dakwah. Al-hubbillah walillah. Kita melakukannya karena kita mencintai, karena Allah di jalan Allah. Para dai muda yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, 3 langkah dalam merawat semangat kita, amal-amal dakwah kita di dalam kehidupan ini. Kemudian kita lanjutkan, berbicara kita tentang dakwah dari hati ke hati. Sesuatu yang bersumber dari hati akan sampai kepada hati pula. Betapa banyak kita saksikan para dai muda itu para mubalik yang sangat hebat, memiliki kemampuan narasi yang sangat bagus, memiliki diksi yang sangat pas. Tapi apa yang disampaikannya itu hanyalah seperti uap, seperti embun. Dikala kena matahari dia menguap dan hilang. Tidak membekas di hati orang. Nah, ini pertanyaannya. Sudah kita sampaikan materi begitu berapi-api, begitu mendalam, begitu detil, tapi tidak ngena ke hati orang. Hanya sampai di pikirannya, ya sudah. Akhirnya apa? Mau'izah hasanah, tauji, materi tarbiyah yang kita sampaikan itu tidak bertahan lama dalam dirinya sehingga tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Makanya sangat penting kita memahami bagaimana sih berdakwah dari hati ke hati. Sesuatu yang bersumber dari hati akan menyentuh hati. Bisa saja penyampaian kita biasa, materinya ringan, materinya sederhana, tetapi itu membuat orang tergerak. Membuat orang, oke, saya harus segera melakukan. Membuat orang mendapatkan hidayah atau menjadi wasilah hidayah bagi dia untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, ini pentingnya kita berdakwah dari hati ke hati. Tahun 2000-an kita menyaksikan ada dai kondang, Agim, Kiai Haji Abdullah Gimnasia. Materi yang disampaikan ringan, sederhana. Materi yang gampang mungkin untuk dipahami dan juga untuk disampaikan lagi oleh dai-dai yang lain. Tapi dia punya kelebihan. Dia melakukan itu memang bertolak dari hati. Sehingga sampai ke hati-hati banyak para pendengar, para audiens, para masyarakat, target dakwah. Sehingga begitu banyak penggemar-penggemarnya, ya kan? Begitu banyak fans-fans kebaikannya, begitu banyak orang tergerak untuk melakukan kebaikan. Jadi penting berdakwah dari hati ke hati. Nah, yang lebih hebat tentunya materinya itu adalah materi yang kompeten sekali, materinya betul-betul membahas secara tuntas, betul-betul secara menyeluruh, menjemal pembahasannya, dan disampaikan dengan cara yang mengena, dengan cara yang menyentuh. Ini tentu lebih baik. Nah, tapi yang seperti ini tentu juga tidak mudah. Oleh karena itu, ikhwah fillah, para dai muda yang dirahmati oleh Allah, berdakwahlah kalian mulai dari hati. Ya, dari hati. Bagaimana caranya berdakwah dari hati ke hati? Yang pertama adalah qalbun salim. Hati kita haruslah hati yang bersih. Banyaklah beristighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita memohon ampun, banyak bertobat, jaga diri kita dari maksiat, dari dosa. Meski itu dilakukan, harus ada mujahadah. Mujahadah, upaya pendekatan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari maksiat. Harus itu dilakukan. Bagaimana mungkin kita akan mampu menyentuh hati banyak orang sementara hati kita sendiri bermasalah. Oleh karena itu,
wadahnya adalah banyak beristighfar, banyak memohon ampun, menjaga diri dari maksiat atau berlaku wara. Kemudian yang kedua adalah qalbun zakirun. Artinya hati yang banyak berzikir, hati yang senantiasa menyebut asma Allah, dekat dengan Allah. Saat berjalan hati ini terus berdetak Allah, 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 Allah. Kemudian berkendaraan tetap bertasbih, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Ini hati yang selalu dekat. Dengan hati ini selalu terpaut kepada Allah, maka akan tercipta yang namanya muraqabatullah. Perasaan yang selalu diawasi oleh Allah. Sehingga membuat kita tercegah jauh dari berbuat maksiat. Ini penting untuk dilakukan. Bersihkan hati kita, dekatkan hati kita kepada Sang Pencipta. Nah, dai muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah totalitas. Ya, totalitas seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi hari ini kita menyuruh orang berbuat baik. Tapi orang itu tidak berubah. Ya kan? Datang ke kita, ke teman kita, ternyata dia ikut togel. Ada judi, ya kan? Masang angka-angka. Ya kan? Dengan kegilaannya itu kita nasihati. Dia tidak berubah. Dia tetap melakukan. Besoknya kita diam saja, malah bergaul, datang ke rumahnya, minum-minum ke rumahnya, tidak lagi kita nasihati dia. Maka kebiasaan atau perilaku seperti ini harus kita hindari. Karena ini bagian dari perbuatan orang-orang Yahudi. Kita bisa lihat di dalam surah Al-Maidah 78-79, di mana Allah melaknat para ulama-ulama Yahudi, di mana mereka tidak lagi peduli dengan umat yang bergelimang dengan maksiat. Awalnya mereka beri nasihat, mereka cegah, jangan berjudi, jangan mabuk, jangan berzina. Tapi setelah tidak ada perubahan, beberapa kali mereka diam lagi. Mereka justru sibuk menenggelamkan diri, membangun kedekatan dengan Tuhan sendiri, tidak lagi peduli dengan lingkungan, dengan masyarakat. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Seorang dai itu kita harus istimror, ya, berkelanjutan. Sekarang kita nasihati, tidak juga berubah, besok nasihati lagi. Dan nasihati tidak juga, ketemu besok nasihati lagi. Tentu dengan cara-cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah orang ke jalan Allah, ke jalan Tuhan, ke agama ini, ad-dinul Islam, itu dengan cara hikmah, cara yang baik. Dai perlu belajar bagaimana berkomunikasi yang baik. Dai perlu belajar ilmu psikologi. Dai perlu belajar tentang strategi karakter kepribadian seseorang, karakter suatu masyarakat atau jamaah, sebuah masjid atau sebuah kampung di mana dia akan memberikan ceramah. Perlu dipelajari. Kalau di kampung itu atau di sebuah perkampungan itu orang sholat aja belum, ya kan? Maka jangan sampaikan materi yang berat-berat, sampaikan yang ringan-ringan. Sampaikan yang membuat orang tersentuh dulu. Ini bil hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah itu maksudnya adalah bahwa nasihat materinya itu tidak boleh keluar dari Quran dan sunnah Nabi. Karena ada juga nasihat yang membuat orang itu patah hati, patah semangat, tidak mau lagi berjuang. Dikit-dikit bilangnya, udah dunia ini tidak ada gunanya untuk kita urus. Nah, ini paling besok kita mati. Akhirnya bikin orang malas bekerja. Ini tidak boleh. Ini wal mau'izatil hasanah. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita di sini bahasanya membantah. Ya, kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu tidak sesuai dengan syariat,
maka berikanlah bantahan yang tetap lembut, tetap halus, yang tidak menyakiti perasaan orang atau jamaah atau audien yang mendengarkan ceramah kita. Kemudian penting juga, ini banyak dai ini, ya kan, lagi semangatnya dalam berdakwah, ketemu contohnya, ini ada kejadian, ya kan, ada seorang imam, ya kebetulan ketika itu dia karena memang dia imam kampung, bacaannya kurang fasih, sehingga dai muda ini karena semangatnya saat sholat di rakaat kedua dia langsung membetulkan, ya kan, langsung dia sampaikan apa dia ini, ya kan, disampaikan. Nah, si imam ini tetap lanjut aja, nggak didengar karena dia juga punya ego. Setelah selesai sholat, dai muda ini mengatakan, masih ada banyak jamaah, Pak ini nggak betul Pak, ini makhrajnya begini Pak, ini harusnya Bapak begini-begini. Apa yang terjadi? Akhirnya staf imam dengan dai muda ini cekcok, hampir saja itu beradu tinju. Ini kan sesuatu yang tidak baik. Nah, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ketika kita ingin memberi nasihat kepada orang lain, empat mata. Pastikan tidak ada orang lain yang mendengar atau yang menyaksikan. Karena ini dalam rangka menjaga marwah, dalam menjaga martabat bagi orang yang akan kita perbaiki. Oleh karena itu, dai muda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting untuk kita pahami ini, kalau mau menasihati orang jangan di sosial media. Jangan di depan banyak orang. Bertamulah ke rumahnya, bawakan oleh-oleh, kalau ada, kalau nggak ada enggak apa-apa, bercerita di sana. Jangan juga sampai ke persoalan, mungkin bisa menggunakan majas hiperbola atau segala macam, ya kan. Dengan demikian dia akan sadar dengan kesalahan tersebut. Contoh, perihal dia seorang khatib berkhutbah mengenai zakat, ya kan. Zakat penghasilan contohnya. Ketika di materi khutbah itu contohnya dia ada yang keliru, ya kan, maka kita datang ke rumahnya, maka sesampai di rumahnya kita minta nasihat dengan cara yang bijak. Pak, tolong Pak beri lagi saya nasihat tentang materi tadi karena saya ingin mendalami contohnya. Saya ingin paham lebih mendalam tentang materi tadi. Materi Bapak bagus, ya kan? Nah, dengan nanti di saat itu dia akan memberikan menyampaikannya, kemudian lewat pertanyaan-pertanyaan kita bisa membuat dia jadinya, oh ya saya keliru tadinya. Itu cara-cara yang baik, cara-cara yang bijak. Mungkin itu sebagai pengantar dari materi kita pada sesi kedua ini. Dai muda tetap semangat, insya Allah apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah, dan ini adalah sebaik-baik tugas, sebaik-baik kesibukan seseorang dalam hidupnya adalah berdakwah. Dai muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak disibukkan dalam kebaikan sudah pasti disibukkan oleh keburukan. Dan kita sebagai dai muda harus meyakini, harus memiliki pemahaman yang mantap bahwa dakwah adalah nafas dari hidup kita. Apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, siapapun kita mesti berdakwah manapun dan kapanpun. Insya Allah kita akan menjadi pribadi seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat-ayat yang telah saya sampaikan tadi. Kuntum khairah ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Insyaallah kita akan menjadi pribadi terbaik, berprestasi di sisi Allah dengan konsisten istimroriyah di jalan dakwah ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak tepat. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita menjadi hamba Allah, para dai-daiyah untuk kehidupan, untuk negeri yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.